Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita untuk pembelajaran 4 sampai 6. Materi kita yang pertama yaitu SBDP. Menjelaskan panjang, pendek, dan kuat lemah nada. Panjang atau pendek nada dihitung dengan ketukan. Kuat atau lemah nada ditentukan dengan tekanan suara. Syair dengan tekanan kuat dinyanyikan keras, sedangkan syair dengan tekanan lemah dinyanyikan lembut. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menuliskan hasil pengamatan tentang benda. Sebelum kalian menuliskan hasil pengamatan, kalian harus mengamati bendanya terlebih dahulu. Apa itu mengamati? Mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Langkah-langkah dalam menulis hasil pengamatan sebagai berikut. 1. Amati dengan teliti benda-benda yang diamati. 2. Catatlah hasil pengamatan yang mencakup nama benda, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan mengapa bisa terjadi. Yang ketiga, tuliskan hasil pengamatan setelah dilakukan pengecekan ulang. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Nah, coba anak-anak Miss ingat kembali mengenai keragaman benda. Ada bentuk benda yang dapat berubah, misalnya benda cair dan gas. Dan ada juga benda yang tidak berubah, misalnya benda padat. Bentuk benda yang dapat berubah misalnya air. Tahukah kamu ada benda yang sifatnya mirip air? Contohnya sirup, minyak, susu, dan lain-lain. Kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kamu akan menemukan informasi. Baiklah anak-anak Miss, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menjelaskan makna kata tentang keragaman benda. Coba anak-anak Miss ingat kembali cara mengetahui makna sebuah kata. Ya, kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu dengan teliti. Ketika kalian membaca teks dengan teliti, mungkin ada kata-kata yang belum kalian mengerti maknanya. Nah, kata-kata itu bisa kalian temukan pada Kamus Bahasa Indonesia. Lalu kalian baca kembali teks dan pahami maksud kalimat-kalimatnya. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika, yaitu menentukan hasil perkalian suatu bilangan. Perkalian dapat didefinisikan sebagai penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Ingat ya, misalnya 5 kali 3 berarti penjumlahan berulang angka 3 sebanyak 5 kali, yaitu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Bukan penjumlahan angka 5 yang diulang sebanyak 3 kali. 5 tambah 5 tambah 5. Jangan terbalik ya anak-anak Miss. Nah, sekarang Miss ingin bertanya kepada kalian. Bagaimanakah bentuk perkalian dari 4 tambah 4 tambah 4? Ya, bentuknya adalah 3 dikali 4. Bukan 4 dikali 3. Ingat ya nak. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menghitung hasil perkalian dengan angka 1. Baiklah, sekarang anak-anak Miss perhatikan gambar berikut ini. Untuk gambar pertama yaitu terdapat 4 buah kelompok kue, di mana tiap kelompok berisi 1 kue. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Untuk gambar kedua yaitu terdapat 1 kelompok kue yang berisi 4. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi bilangan berapapun dikalikan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menentukan hasil perkalian dengan penjumlahan. Anak-anak Miss sudah belajar cara menghitung hasil perkalian. Hasil perkalian didapat dengan penjumlahan berulang.
Sekarang perhatikan contoh perkalian bilangan berikut. 2 dikali 6 sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12. 3 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. 4 dikali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24. 5 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 tambah 6 sama dengan 30. Dan begitu seterusnya. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pembelajaran PPKN, yaitu menyebutkan aturan di rumah. Setiap hari, banyak kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Setiap kegiatan tentu ada aturannya. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan damai. Berikut ini adalah contoh aturan yang berlaku di rumah. 1. Bermain setelah belajar. 2. Ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. 3. Menonton televisi di luar jam belajar. Dan keempat, menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar. Berikut ini manfaat mematuhi aturan di rumah. Misalnya, hidup menjadi teratur, hidup menjadi rukun, dan disayang orang tua. Demikian video pembelajaran kali ini. Untuk tugas hari ini yaitu kalian menulis 10 aturan di rumah yang berlaku di rumah masing-masing. Kerjakan di buku tulis. Yang kedua, kerjakan latihan soal subtema 1 halaman 103 sampai 104. Terima kasih.